Saya kira peristiwa politik pengakuan dari juru bicara PDIP Guntur Romli yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK memiliki begitu banyak fakta-fakta, memiliki begitu banyak informasi-informasi yang terkait dengan skandal korupsi yang membelit pejabat kunci di negara kita ini, memiliki fakta dan informasi terkait dengan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat penting, oleh kekuasaan di negara kita ini dalam mengintervensi persoalan-persoalan hukum demi kepentingan politik tertentu. Tentu apa yang disampaikan oleh Guntur Romli ini kan membetot perhatian publik yang cukup serius, apapun judulnya. Tentu ini bukan pengakuan yang kaleng-kaleng, mengingat PDIP itu adalah partai pemenang pemilu 2 periode berturut-turut, mengingat PDIP itu adalah partai bagian dari kekuasaan politik yang menikmati dan pastinya tahu persis bagaimana persoalan-persoalan hukum ada kaitannya yang sangat kental dengan kepentingan politik di negara kita ini. Oleh karena itu, pernyataan Guntur Romli ini langsung disambar oleh publik. Kira-kira kapan video yang berisi fakta dan informasi itu akan disampaikan secara terbuka? Karena dua hal. Pertama, tentu ini akan diapresiasi sebagai upaya untuk mengungkap terang benderang bahwa persoalan-persoalan korupsi yang membelit elit-elit kunci di negara kita ini, bahwa persoalan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kita hari ini, itu bisa diungkap secara terang benderang. Karena ini yang ngomong adalah PDIP dan Hasto, pastinya informasinya itu dinilai cukup valid dan cukup sahih. Makanya ditunggu kira-kira kapan ini akan diungkap. Yang kedua, tentu ini akan mengungkap satu keyakinan publik bahwa selama ini ketika ada persoalan-persoalan misalnya korupsi, soal penyalahgunaan kekuasaan, intervensi kekuasaan dalam kepentingan politik dan hukum, ini kan tidak pernah tersentuh sama sekali. Dalam konteks kasus hukum misalnya, ketika melibatkan sejumlah petinggi negara, pejabat negara, itu kan senyap dan hilang dari peredaran. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya tagihan kepada Guntur Romli, kepada tim hukum Hasto Kristianto untuk segera mengungkap bahwa persoalan informasi yang dimiliki disertai dengan fakta-fakta terukur itu harus segera disampaikan kepada penegak-penegak hukum. Bisa disampaikan kepada KPK, bisa disampaikan kepada kepolisian, bisa disampaikan kepada kejaksaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Agar supaya persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan korupsi itu terang menderang. Jadi Hasto itu bisa menjadi justice kolaborator, menjadi sosok yang kemudian menunjukkan siapa kira-kira pejabat-pejabat kunci di negara kita ini terlibat dalam pusaran korupsi dan cenderung menggunakan kekuasaannya itu demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politik tertentu. Ini yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa sebenarnya Hasto itu memiliki data-data yang cukup terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau data dan pengakuan bahwa Hasto yang memiliki potongan-potongan video yang berisi informasi terkait dengan skandal elit kunci di negara ini tidak diungkap dan tidak disampaikan kepada penegak hukum, jangan salahkan publik kalau kemudian akan ada serangan balik yang jauh lebih dahsyat mengarah kepada Hasto. Bahwa Hasto akan disebut sebagai orang yang hanya playing victim, hanya akan disebut sebagai gertak sambal, hanya akan disebut sebagai orang yang omon-omon. Itulah yang akan terjadi. Karena ini terlanjur sudah disampaikan secara terbuka. Satu-satunya cara supaya Hasto mendapatkan dukungan publik, sekalipun sudah mendapatkan tersangka dari KPK, adalah mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak kasus korupsi di negara kita ini tidak pernah tersentuh oleh hukum dan tidak bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu, bahwa Hasto diminta segera untuk mempublikasikan video-videonya itu adalah momen yang saya kira dalam hari-hari ke depan ini sedang ditunggu oleh publik. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak jadi dipublish soal video yang berisi terkait dengan kejahatan-kejahatan elit, kejahatan politik, dan kejahatan korupsi, jangan salahkan kalau Hasto itu hanya dituduh sebagai flying victim, mencoba untuk mendapatkan simpati publik, karena statusnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan informasi bahwa, dan klaim bahwa Hasto punya data-data terukur. Ya teman-teman, setelah Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, di beberapa waktu yang lalu teman-teman, maka mencuat tentang dokumen Hasto yang disimpan oleh Ibu Koni. Ya, menurut informasi pengakuan Ibu Koni bahwa dokumen Hasto terpenting itu telah disimpan di Rusia, ya, telah dinotaris di Rusia dan akan menjadi bom waktu suatu saat nantinya. Dan kita tidak tahu apakah memang karena dokumen tersebut teman-teman sehingga Hasto ini walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tapi sampai sekarang
Hasto tidak juga kunjung ditahan. Itu artinya ya dokumen Hasto itu bisa membuat para oknum tertentu ketar-ketir. Ya, karena seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka langkah selanjutnya itu adalah dilakukan penahanan terhadap ya tersangka tersebut. Tetapi sudah sampai berbulan-bulan teman-teman, Hasto juga tidak ditetapkan sebagai atau tidak ditahan juga, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan tentu seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka tentu telah adanya bukti-bukti sehingga KPK itu ya berani untuk menetapkan seseorang. Namun ya kita tidak tahu apakah karena dokumen Hasto itu sehingga dirinya tidak ditahan teman-teman. Ya karena Hasto juga pintar. Ya dia juga tidak mau membuka dokumennya itu ketika dirinya masih belum ditahan. Ya karena mungkin saja ini adalah senjata bagi Hasto ya untuk membela dirinya juga, ya karena kalau sudah berani dilakukan penahanan terhadap dirinya, maka dia pasti tidak segan-segan untuk membongkar kasus tersebut. Sehingga Hasto ini ya seakan-akan menunggu momen tersebut, ya karena kalau mungkin dibongkar sekarang ya bisa saja ya kalau KPK tidak menanggapi hal itu maka akan sia-sia. Nah, sehingga walaupun nantinya ya ditanggapi KPK dan tidak ditanggapi dokumen tersebut kalau sudah dibongkar, ya karena juga sudah dirinya ditahan. Dan mungkin sampai sekarang itu dokumen tersebut belum juga dibuka dan juga ya belum juga dilakukan penahanan terhadap Hasto Kristianto. Nah, kita menunggu teman-teman, ini sesuatu hal peperangan, ya saling menunggu, ya istilahnya kalau suatu peperangan itu siapa yang duluan menembak. Nah, siapa yang duluan menembak itu harus menunggu, ya menunggu pihak lawan. Ya kalau misalnya Hasto duluan ditetapkan atau ditahan, maka baru ya dokumen itu mungkin bisa baru dibuka. Tetapi ketika selama Hasto ya tidak ditahan, maka Hasto juga menunggu, ya menunggu supaya jangan sampai dia membuka itu sebelum dirinya ditahan. Nah, itu sesuatu hal yang saling ya menunggu dan menunggu, sehingga kita publik ya merasa bingung di dalam hal ini. Di dalam penetapan Hasto itu ya seperti apa jadinya? Ya kenapa dia ditetapkan sebagai tersangka tapi ya tidak berani penegak hukum juga menahan dirinya. Oke, kita lihat beberapa komentar netizen teman-teman. Di dalam video kali ini ya diungkap oleh Hasto kalau nggak diproses oleh penegak hukum juga mubazir, pasti ada saatnya yang dibuka. Ya memang ini yang dikatakan di sini teman-teman, ya walaupun juga dibuka oleh Hasto, maka ya kalau juga tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum, maka sia-sia juga akan dibuka itu. Sehingga tidak sembarangan, karena ini adalah bersifat rahasia dan ini kata Ibu Koni itu menjadi bom waktu, maka tentu menunggu waktu yang tepat. Nggak semudah itu masalahnya siapa KPK-nya, siapa Kapolri-nya. Oke. Nah, teman-teman, kita lihat di sini Hasto dan PDIP pasti melihat waktu yang tepat untuk membuka kasus-kasus korupsi elit-elit Mulyono. Ya, kita tunggu saatnya. Nah, Mulyono di waktu menjabat ternyata menampung para maling atau koruptor. Kenyataannya para maling dipakai senjata politik setelah tidak menjabat. Nah, bukti dari Pak Hasto kalau dilaporkan ke polisi dan KPK nggak mungkin ditanggapi karena kedua instansi tersebut ya masih ternak Mulyono. Adi Prayono ada kasus besar yang terselimuti, tidak sesederhana yang tertangkap kasat mata.
Oke. Hasto buka data yang dititip Bukoni, Bakri kejelek dan kebaikan publik bukan negara biar aman. Serahkan aja ke dihukum secara sosial. Kalau sungguh-sungguh mau ikut andil berantas korupsi, langsung saja dibuka bukti itu betul adanya. Rakyat bersatu suara satu tujuan untuk didukung adili Jokowi pertanggungjawaban. Ya memang teman-teman, seruan adili Jokowi ini banyak kita temukan ya, ada katanya ada di Sumatera Utara bertuliskan di pinggir jalan itu adili Jokowi. Ya, tapi sampai sekarang walaupun juga ada pemberitaan di media sosial seperti di OCCRP teman-teman, ya media internasional, bahwa Pak Jokowi masuk dalam daftar terkorup dunia, tetapi penegak hukum ya pemberantas korupsi sampai sekarang belum berani ya memeriksa atau memanggil saja Pak Jokowi, itu masih belum berani mereka. Oke, serapat-rapatnya bangke disimpan, pasti kelas terbongkar juga, tunggu soal waktu saja bos. Hasto tidak akan buka data korupsi pejabat pemerintah kalau Kapolri dan orang-orang KPK diganti. Sebab kalau dibongkar sekarang tidak ada gunanya. Pejabat pemerintah nggak ada di proses hukum. Kalau masyarakat pengen masalah pada petinggi negara dibongkar, kemudian dilaporkan ke KPK. Kalau KPK tidak merespon laporan Hasto, apa masyarakat mau menekan KPK untuk memproses laporan Hasto? Nah, sepertinya sama-sama pelaku. Kartu as untuk kepentingan politik bukan kepentingan rakyat dan NKRI. Sampai sini kita fahamkan. KPK diganti, Kapolri diganti, ini yang mungkin ditunggu oleh PDIP untuk membuka data korupsi yang mereka miliki. Sebagai rakyat semoga saja segera terbuka. Gimana mau lapor kemana kalau penegak hukum gak berani bertindak terhadap tokoh-tokoh berpengaruh di pemerintahan yang melanggar hukum. Nah itu teman-teman ya, masyarakat sudah mulai sadar sekarang kenapa dan mengerti kenapa Hasto belum membuka itu sekarang, walaupun itu adalah suatu tindakan korupsi data-data tersebut, tetapi Hasto tidak membuka itu karena ya masyarakat sudah mengerti sekarang bagaimana penegakan hukum di negeri kita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.